juga zona zona kebutuhan duniawi gitu loh. Jadi seringkali pandangan orang awam karena dibilang zona duniawi gitu kan. Jadi semua yang berhubungan dengan zona bawah itu diartikan mendekati selangkangan atau sexual drive. Padahal ya nggak semuanya seperti itu. Karena ya kan di kebutuhan duniawi pun ya ada pencapaian finansial, ada produktivitas, ada pencapaian target. Nah, itu yang seringkali orang tidak menerangkan gitu loh. Jadi ya sayangnya tuh akhirnya jadi punya persepsi yang negatif tentang zona bawah. Nah, ini misalnya ya, kita kan tadi udah belajar tentang 3 zona nih. Ini ada 3 tulisan dengan kata yang sama gitu kan. Cuma proporsi 3 zonanya tuh berbeda gitu kan. Jadi yang mungkin bisa dibilang dulu nih teman-teman di sini bisa tebak nih ya. Jadi tulisan yang mana yang tulisan punya profesor, terus tulisan yang mana yang punya anak remaja, terus tulisan yang mana yang punya seniman atau artis. Gitu. Boleh sambil diketik-ketik. Yuk, silakan, silakan. Waduh, gimana nih? Nggak ada yang... Ayo, silakan, silakan. Ketik-ketik. Profesor bawah. Oke, profesor bawah. Atas remaja, tengah artis. Profesor bawah, kata Bu Selvi. Profesor bawah, tengah artis. Kata Rekelinda, atas anak. Tengah juga artis. jawab atas artis. Oke. Yang benar ini Kak Selvi ini. Jadi yang atas remaja, yang tengah artis, profesor yang bawah. Ini benar nih. Jadi ketika kita ngelihat, saya kan anak remaja. Tadi kan dia berpikir tentang kebutuhan sehari-hari ya. Biasanya anak remaja kan memang nggak mikir panjang gitu kan. Jadi ya mikirnya ya udah uang jajan buat hari ini cukup nggak ya dari mama gitu kan. Nah kalau yang tengah ini ya benar. Jadi artis. Jadi kan fokusnya memang ke materi duniawi, bisa juga seperti itu kita artikan. Kalau yang atas benar itu profesor karena ya dia pekerjaannya menuntut penulis ini untuk banyak berpikir. Makanya kita lihat bahwa zona atasnya yang tinggi-tinggi seperti itu. Nah, ini juga kita cek nih secara real cases-nya gitu kan. Ini kita cek tulisannya Lady Gaga. Nah, ini kan zona bawahnya gede-gede banget. Nah, Katy Perry juga seperti itu. Nah, kalau Katy Perry ini juga kelihatan zona atasnya pun juga kelihatan memang tinggi-tinggi juga ya. Jadi ya memang cocok karena mereka berdua ini kan sebagai selebriti yang suka dikenal dengan istilahnya movie videosnya, istilahnya lagu-lagu video musiknya mereka tuh yang out of the box gitu ya, yang kadang bizarre. Nah, memang ya kelihatan, jadi orangnya kreatif, imajinatif, dengan istilahnya fokus ke materi, fokus ke kebutuhan duniawinya ya juga besar, seperti itu. Nah, ini juga yang berikutnya. Nah, ini coba kalau kita cek dari ini agak kabur ya, tapi kita bisa lihat di sini zona apa yang terlihat dengan jelas. Jadi zona apa yang dominan nih dari tanda tangan si seseorang ini? Oke, Kak Ika bilang bawah. Aulin juga bilang bawah. Oke, semuanya bilang bawah ya. Nah, ini kan oke, kita reveal ya. Siapakah pemilik tanda tangan ini? Jeng jeng. Nah, ini jadi si kasus mbaknya yang waktu itu melakukan tindakan eksibisionisme di airport Jogja gitu kan. Ini ya sebenarnya kalau kita lihat dari proporsi tanda tangannya, ya ini juga mirip-mirip sebenarnya sama Lady Gaga sama Katy Perry. Jadi zona bawahnya besar, tapi ya zona atasnya juga lumayan besar. Ya kalaupun memang dia membuat konten-konten yang maksudnya di luar dari biasanya gitu kan, ya dimaklumi gitu kan. Terus juga misalnya kalau dari zona bawahnya besar ya buktinya produktivitasnya secara finansial juga ya
nggak kaleng-kaleng juga kan. Nah, terus apa yang salah dari Mbak ini gitu? Ya salah negara, jangan bikin konten di Indonesia dong, bikinnya di luar negeri gitu kan. Jadi tentu saja kita melihat ini dengan kecocokan yang ada. Nah, terus tapi kita juga cek dari tanda tangan Mbak ini memang ada ciri-ciri istilahnya mengambil tindakan yang ceroboh gitu. Nah, itu juga yang mungkin yang menyebabkan dia juga salah ambil langkah ketika ya memproduksi konten-kontennya itulah yang seperti itu. Nah, itu ciri-ciri destruktifnya di mana nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, ini juga kan yang dari kemarin, waduh, sampai viral ya Allah, Tuhan. Nah, ini juga tentunya ketika mempelajari grafologi, kita juga memang melihat simbol-simbol yang ada gitu kan. Jadi ya sometimes memang when it looks like a penis, ya itu memang menunjukkan bahwa imajinasi seksual penulisnya itu yang memang cenderung tinggi gitu loh. Cenderung memang dalam arti juga mudah bosenan, cenderung memang bervariasi yang seperti itu. Nah, jadinya dalam arti jangan kadang ya mungkin banyak sekali yang bilang kok vulgar sekali analisisnya. Cuma ya saya sebagai grafolog saya akan ya I present it as it is gitu. Saya akan memang melihat ya udah memang kenyataannya seperti itu, nanti tinggal dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada gitu aja. Nah, terus yang berikutnya juga kita akan bahas tentang kemiringan tulisan. Nah, kemiringan tulisan ini perlu diperhatikan karena sangat berhubungan dengan kondisi emosi ya. Dan maksudnya banyak sekali tindakan-tindakan yang mengecewakan atau maksudnya kejadian-kejadian yang akhirnya ambil salah langkah ya karena emosi penulisnya itu tidak stabil. Nah, jadi kita cek nih secara kemiringan itu dia miring ke kiri atau miring ke kanan atau lebih tegak. Nah, biasanya penulis-penulis yang memang punya kemiringan tulisannya tuh yang ke kiri itu gampangnya dia memang lebih tertutup. Jadi ya mungkin bahasa yang lebih dimengerti itu introvert gitu ya. Nah, kalau yang lebih miring ke kanan itu ya berarti memang lebih ke extrovert atau dia lebih mudah mengekspresikan emosinya. Terus ya dalam arti lebih terbuka juga secara social life seperti itu. Nah, terus kalau misalnya tulisannya banyak ke kiri, banyak ke kanan ya langsung mudah saja. Jadi ini berarti penulisnya ini secara emosi tidak stabil. Seperti itu. Nah, terus, nah ini kan, jadi kita bisa lihat logical atau dia lebih reserve atau memang lebih orangnya simpatetik. Cuma ya kalau ke kanan sekali itu berarti juga orangnya juga penulisnya itu punya kecenderungan impulsif, terburu-buru mengambil keputusan, ceroboh, pengen cepet-cepet. Cuma tapi kurang dipikirin lagi. Juga bisa juga ya dalam arti memang emosional, meledak-ledak seperti itu. Nah, ini secara gampang biasanya aku akan cek dengan bentuknya gitu. Bentuknya itu bentuk tanda tangannya itu aku menggunakan teori namanya psychogeometry test gitu ya. Jadi ini ada 5 bentuk gambar gitu kan. Nah, 5 bentuk gambar ini coba mungkin dari yang ikutan kelas ini juga bisa milih nih. Pilih aja 2 bentuk yang paling disukai gitu. Secara spontan pilih aja. Nanti bisa disebut langsung di kolom chat. Segitiga dan persegi, Kak Ika. Kotak, lingkaran dan persegi panjang. Nih, aku juga bingung kenapa ada coretan merah. Sebentar ya. Sebentar. Aku kenapa ada? Coba aku share screen lagi. Udah ada. Lingkaran dan bujur sangka, persegi panjang dan cacing. Udah banyak. Is. Oke, kita belajar dulu ya. Ini kita cek. Artinya tuh apa sih dari bentuk-bentuk ini? Nah, jangan stres dulu. Kita dikira belajar trigonometri lagi gitu kan.
Oke. Nah, jadi biasanya nih kalau penulis-penulis yang memilih bentuk persegi itu biasanya memang lebih terorganisir. Terus juga tipe-tipe yang konvensional, suka dengan keteraturan gitu. Biasanya juga tipe-tipe mak-mak yang dapurnya tuh yang squeaky clean gitu kan, semuanya bersih. Terus atau tipe-tipe mak-mak yang juga ketika suaminya ngilangin Tupperware yang ngamuk-ngamuk juga gitu kan. Nah, terus tapi bisa dibilang kelemahannya penulis-penulis seperti ini cenderung memang bukan pengambil keputusan yang baik. Jadi memang karena seringkali lama mengambil keputusan, banyak pertimbangan, terus juga kurang berani ambil resiko, terus juga biasanya juga lebih senang di comfort zone gitu kan. Jadi memang kurang luas lah bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi aku sih jarang ya menemukan istilahnya kalau untuk tanda tangan aku jarang menemukan yang memang bentuknya yang istilahnya persegi gitu. Nah, nanti kita cek nih contohnya gimana. Nah, terus biasanya kalau orang yang bulat itu harmonis, terus juga bersahabat, terus juga persuasif. Ini tipe-tipe yang people oriented gitu kan. Jadi ya senang bila dibutuhkan orang lain, terus juga mudah menampilkan perasaan gitu. Terus orangnya juga lebih fleksibel. Nah, cuma tentu saja negatifnya lebih karena membawa perasaan jadi punya tendensi untuk emosional, melankolis, terus juga kurang subjektif gitu kan, mudah percaya, menyalahkan diri sendiri. Nah, kita cek nih public figure yang punya pattern yang bulat. Nah, kita cek kan nih Barack Obama. Kita cek memang ya ini kelihatan sekali, apalagi jelas ada lingkarannya gitu kan. Ya cocok dengan istilahnya dia pernah jadi presiden United States of America gitu kan. Ya memang dan ini kalau kita cek ini juga di dalam arti lingkarannya kan dibagi dua. Berarti tipe-tipe yang memang berdiplomasi, terus juga apalagi ini B-nya itu juga kita juga cek dalam arti secara simbol harfiah ya bentuknya menyerupai hati gitu kan. Jadi ya hatinya untuk banyak orang gitu. Hatinya dalam arti dibagi untuk istilahnya rakyat-rakyatnya. Nah, yang seperti itu. Nah, terus kalau yang persegi panjang itu kan mirip-mirip nih, masih kayak persegi, cuma dia udah lebih elongated, jadi ya biasanya ya lebih semangat, lebih open sama hal-hal baru gitu kan. Terus juga dalam arti suka proses belajar, berkembang, cuma memang belum sefleksibel nanti sefleksibel yang garis bebas gitu. Nah, ini juga masih sama. Jadi ada kombinasinya juga masih mudah dipengaruhi suasana sama orang lain. Terus juga ada tendensi penurut atau mudah atau bingung gitu kan, kurang berani untuk menghadapi konflik. Yang seperti itu. Nah, terus juga segitiga. Nah, segitiga ini tipe-tipe yang bossy gitu loh. Jadi tipe-tipe yang analitis, target oriented gitu kan, mengutamakan komitmen, mudah mengambil keputusan. Terus negatifnya itu biasanya tukang nyuruh-nyuruh gitu kan, dan argumentatif juga, keras kepala, dan kadang juga nggak menyadari kesalahan diri sendiri gitu. Nah, somehow ini penulis-penulis yang memilih bentuk segitiga ini biasanya itu anak pertama, termasuk saya sendiri gitu kan. Jadi kalau saya dulu suka ngomel-ngomel, galak ya berarti ada ya cocok dengan segitiga ini. Nah, ini kita cek dengan coba siapa sih yang punya tanda tangan fokusnya segitiga. Nah, ini si Bapak Donald Trump ini gitu kan. Ini kan udah jelas-jelas kelihatan sekali bahwa spiky ya. Jadi ya ini banyak segitiganya, banyak tajam-tajamnya, membentuk segitiga. Ya jadi memang beliau ini orang yang target oriented gitu. Pokoknya mungkin yang dikejar cuan gitu kan. Harus produktif, harus cepat ngambil keputusan. Dan kembali lagi kita perlu cek tulisan tangan asli beliau, apakah ada trait-trait yang suportif lain mendukung tanda tangannya beliau seperti itu. Nah, ini terus kalau yang cacing atau kita bisa bilang ya dalam arti garis fleksibel lah gitu kan. Nah, tipe-tipe seperti ini biasanya memang
nggak apa ya, kurang cocok untuk bekerja di bidang-bidang yang terlalu kaku gitu. Jadi kurang cocok untuk bekerja di area-area yang istilahnya behind the desk gitu kan, mesti di belakang meja, rutinitas 9 to 5, office hours gitu. Memang kurang cocok karena dia butuh lingkungan yang dinamis, lingkungan yang fleksibel untuk istilahnya membuat dia bisa perform lebih maksimal. Nah, tapi tentu saja karena dia fleksibel, jadi kekurangannya itu bisa ya manajemen planningnya kurang rapi gitu kan. Manajemen planningnya ya kadang nggak realistis juga. Pengennya ini kreativitasnya banyak, tapi actionnya juga belum tentu gitu. Tetap aja harus diimbangi dengan ya SOP dan aturan yang ada. Seperti itu. Nah, contohnya siapa? Ya ini Mbak cantik ini Angelina Jolie gitu. Ini kan kita cek sebenarnya di tanda tangan dia itu ada 2 pattern ya. Jadi ada yang pattern segitiga, cuma ada yang pattern garis bebas. Ya sebenarnya cocok dengan pekerjaan dia. Dia ya fleksibel sebagai artis, dia masih sebagai selebriti, dia masih main film, dia masih jadi ambasador United Nation gitu kan, masih sempat adopsi anak dari negara-negara ketiga gitu kan. Dan ya memang terlihat sekali dia butuh kebebasan, terus juga butuh terus juga analitis, taktis gitu kan. Misalnya kayak ya udahlah suami gue nggak bener nih, suka nyimeng apa segala macam, tinggal gue bawa anak aja semua, gue bawa semua gitu ya. Memang terlihat dari tanda tangannya juga cocok gitu kan. Nah, ini spill sedikit tentang arti tanda tangan gitu ya. Jadi kita cek aja, misalnya ada tulisan yang tanda tangannya melingkupi gitu, ada encircling atau bahasa Inggrisnya kan encircling ya, jadi melingkupi. Nah itu ya sama, ketika kita melingkupi sesuatu ya kita biasanya penulisnya itu ya ingin melindungi apa yang dia miliki gitu loh, protektif terhadap apa yang dia sayangi juga, itu juga bisa diartikan seperti itu. Jadi ya posesif, protektif terhadap orang atau barang yang memang dia sayangi. Dan dalam hal ini belum tentu protektif terhadap harta benda ya, bisa juga ya harta yang lain, harta keluarga kah, aset-asetnya kah, seperti itu. Nah, terus ciri-ciri yang sebenarnya paling dihindari dari tanda tangan menurut teori grafologi itu tanda tangan yang mencoret nama gitu loh. Jadi karena tadi kita udah belajar tentang 3 zona, tentunya ya sama aja konsepnya ketika kita tanda tangan, terus kita mencoret diri kita sendiri gitu. Nah, ini ciri-cirinya akhirnya menjadi self-destructive atau ada hal-hal bagian yang tidak disukai dari penulis. Nah, kalau memang yang padahal dan ciri-ciri tanda tangan yang mencoret nama ini justru yang paling sering digunakan oleh mayoritas orang Indonesia. Karena dipikirnya pokoknya dibikinlah tanda tangan yang seruwet mungkin biar tidak mudah ditiru gitu kan. Padahal semakin ruwet tanda tangannya ya uripmu makin ruwet. Hidupnya tuh makin ruwet gitu kan. Kenapa ya? Karena kita sering pakai tanda tangan itu terus-menerus, terus akhirnya ya ini kan latihan syaraf motorik ya. Jadi motorik kita akan memori masuk otak bahwa oke, yang ruwet. Nah, akhirnya pikirannya ruwet beneran gitu. Nah, terus biasanya juga ini ada tanda tangan yang memiliki titik di akhir nama atau ya ada unnecessary dot lah. Kalau misalnya memang namanya ada huruf I atau huruf J, memang ada huruf-huruf yang pakai titik ya nggak masalah. Cuma kadang ada titik-titik yang memang tidak pada tempatnya. Nah, ini penulis-penulis yang seperti ini ya cenderungnya itu akhirnya mudah curiga atau curigaan sama orang, tidak mudah percaya sama orang. Tapi reverse psychology-nya itu justru karena kita tidak mudah percaya sama orang, tipe-tipe penulis seperti ini tuh justru malah rentan dibohongin orang. Oh bisa sih, padahal kan curigaan sama orang gitu ya. Nah sebenarnya ya gini, ketika kita curigaan sama orang, misalnya ada orang pertama, enggak lah, aku curiga nggak mau sama dia. Orang kedua, enggak nggak mau juga ini kayaknya nggak asik orangnya. Orang ketiga datang lagi nih, orang keempat datang lagi, orang kelima ya secara emosi dan mental kita udah capek sebenarnya. Jadi dalam arti ya udahlah diterima aja lah. Dari kemarin-kemarin nggak dapat ya udahlah yang ini diterima gitu. Padahal ya belum tentu orang kelima atau orang keenam itu orang yang benar juga, orang yang baik juga. Nah ini ciri-cirinya pakai tanda tangannya Soekarno yang memang akhirnya di akhir karir politiknya gitu kan, ya akhirnya
jadi di backstab lah sama bawahannya kan. Akhirnya dia hidup di pengasingan, terus ya di akhir karir politiknya pun akhirnya jadi terpuruk seperti itu. Nah, oke, mungkin sampai dari sini ada pertanyaan-pertanyaan dulu sebelum kita bahas 5 orang terpilih yang tanda tangannya akan saya bacakan. Itu Kak Tessa. Jadi kalau yang dari Cynthia Leong, kalau yang sudah belajar grafologi bisa nutupin karakter enggak ya Kak? Misalnya terus tanda tangannya diganti gitu atau tetap bisa kelihatan? Nah, kan makanya kalau tanda tangannya diubah menjadi tanda tangan yang baik gitu kan dan sering digunakan, mau nggak mau akhirnya ada pesan-pesan baik yang masuk ke otaknya kan. Jadi ya sebenarnya bukan untuk menutupi karakter, tapi justru malah memperbaiki karakter penulisnya. Seperti itu. Kadang orang misconception bahwa ketika latihan tulisan atau latihan tanda tangan, dipikirnya tuh akhirnya nanti karakter saya berubah dong, bukan saya yang lagi. Nah, proses ini kan kayak proses apa, kerasukan apa ya, nggak kayak gitu toh ya. Jadi kan justru karena latihan itu akhirnya otak kita menjadi aware nih dengan poin-poin evaluasi atau misalnya trait-trait negatifnya itu kita memperbaiki dari yang udah ada, tentunya akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Poinnya kan sebenarnya di situ untuk pengembangan diri. Jadi bukan untuk menutupi karakter atau akhirnya karakternya diganti dengan karakter orang lain, dan tentunya nggak kayak gitu konsepnya. Ya, oke, next. Tadi Bu Marini Yutagalung, tanda tangan yang ada titik, betul. Oke. Kata Olin, ganti tanda tangan, ganti KTP. Ganti tanda tangan. Nah nih, orang juga punya pandangan yang salah. Nanti gimana dong dokumen-dokumen yang ada tuh udah pakai tanda tangan yang lama. Nah sebenarnya tanda tangan di KTP itu bisa diganti dan bisa diurus sama Dukcapil. Dan sebenarnya kan dokumen-dokumen yang lain, baik paspor atau bank atau apapun gitu kan. Nah itu bisa tentunya kan mengikuti KTP. Jadi yang penting ganti KTP dulu, ganti tanda tangan yang ada di KTP. Terus nanti ya pelan-pelan mengikuti tanda tangan yang udah berubah gitulah. Ya, kalau penting berubah itu penting juga kalau menurut saya sih. Dulu ini makanya saya terima kasih sama Kak Penny itu. Mana Kak Penny itu? Dulu tanda tangan saya itu kantong uangnya katanya kecil. Jadi oleh karena itu kata Kak Penny, waduh ini harus dirubah nih. Nah itu 2016, 2017 semenjak dirubah. Ya bener nih kantong. Duitnya lumayan banget ya. Thank you Kak Penny. Nah kan itu ya nggak apa-apa kalau saya akhirnya ganti tanda tangannya nggak apa-apa ini ya. Kalau garisnya karena kan tadi konsepnya tanda tangan itu pencitraan atau image yang ingin kita tampilkan ke orang lain. Betul. Nah, sama aja kalau kita bikin perusahaan, kita hire illustrator atau hire designer untuk bikin logo yang bagus kan. Nah, kenapa kita yang di belakang brand itu atau kita yang di belakang perusahaan itu, kenapa kita punya self image yang tidak bagus gitu. Oke, selanjutnya Melvina Novita. Kalau garisnya di bawah tanda tangan, nggak mencoret tanda tangannya itu gimana? Nah, nanti kita bahas. Kita nanti bahas dengan contoh-contoh yang ada ya. Gitu. Oke, jadi Olin jadi tanya gimana Kak? Nah, kalau tadi Bu Penny juga katanya ada beberapa solusi. Kalau misalnya memang nggak bisa ganti KTP dan sebagainya, maka parafnya ini ganti. Betul. Karena yang penting itu kan sering dipakai. Ini kan dalam arti kita latihan secara motorik ya. Jadi kalau memang Dukcapilnya rese nih, Dukcapil daerahnya rese, nggak mau gitu kan. Ya udah, berarti tanda tangan yang baru itu kita gunakan sesering mungkin di paraf. Itu aja. Ya, itu lumayan hasilnya. Saya juga melakukan itu. Dan anehnya ya, memang salah satunya ya. Nama saya kan nama Hokian saya kan Lim Hok Wan. Nama Indonesianya Hendra Julius Setiawan. Tapi yang saya pakai tanda tangan adalah Julius. Itu anehnya tadi. Oke. Ini dari Eni. Usia berapa anak sudah bisa dibacain grafologinya? Kan bisa berubah-ubah tulisannya nanti hingga dewasa. Betul.
Nah, sebenarnya asal anaknya itu sudah stabil, lancar menulis. Dalam arti menulis dari ide-idenya dia ya, bukan yang menulis terus nanti dia nyontek buku lain atau apa gitu. Biasanya sih antara umur 9, 10 tuh dia udah bisa nulis. Cuma memang biasanya aku akan tetap cek dia sudah konsisten belum nulisnya. Nah, kalaupun memang anaknya belum konsisten dan berubah-ubah, ya sekalian lah di terapi tulisan biar dia tahu standar tulisan yang baik dan benar untuk memaksimalkan perkembangan otak anaknya itu kan. Gitu. Karena berdasarkan penelitian pun, ini penelitian di Swedia, di Norwegia, di Denmark, itu memang anak-anak yang belajar menulis tangan halus itu punya istilahnya kemampuan kognitif yang lebih baik dibanding anak-anak yang istilahnya kebiasaan dari kecil menulis dengan huruf cetak. Seperti itu. Oke, nextnya dari Renaldo Adi. Kalau tanda tangan yang mencoret itu apakah termasuk tulisan Latin L? Gitu Enggak, Kak? enggak. Jadi kalau memang tulisan Latin yang sesuai dengan tatanan baku tulisan Latin itu tidak termasuk mencoret. Karena ya memang pakemnya menulis berdasarkan ya seperti itu. Misalnya kayak huruf H yang ada loop-loopnya itu tidak termasuk dalam istilahnya apa destructive stroke lah gitu. Oke, dari Kak Widi, tanda tangan apakah sebaiknya yang bisa dibaca namanya atau enggak? Iya, sebenarnya tanda tangan yang baik itu kalau menurut pakem grafologi yang terbaca nama. Makanya kita lihat kalau di tanda tangan luar negeri, orang-orang istilahnya terutama Western culture itu ya biasanya yang nulisnya ya terbaca as it is gitu. Untung tanda tangan saya bisa kebaca. Oke. Oke. Terus kemudian Grace, kadang tulisan kita berubah-ubah Kak. Kadang sesuai mood atau lagi terburu-buru. Apakah karakter aslinya tetap terlihat sama di tulisan itu? Tetap. Jadi dalam grafologi kan kita membahas ya apa yang kita baca. Memang saat itu cuma biasanya ada pattern dasar atau pola dasar yang oh ya memang udah ada. Nah, tapi kan misalnya kalau berubah-ubah ya kita cek aja dari tulisan yang dia anggap berubah-ubah itu gitu loh. Yang dianggap penulisnya berubah-ubah. Padahal sebenarnya ketika dicek sama grafolognya oh ya patternnya sebenarnya masih mirip-mirip lah. Paling yang berubah juga lebih ke moodnya. Cuma pattern-pattern lain hanya pattern dasarnya tetap ada. Nah ini Bu Cynthia, Kak Cynthia. Wah, kantong uang besar tipsnya gimana Suheng? Itu kan karena hurufnya J. Kalau huruf Anda K mau di kantong uangin dari mana? Nah itu, Kebetulan saya jadi kan beda-beda. Jadi kebetulan nama saya kan yang tanda tangan saya itu saya pakai adalah J, Julius. Dan waktu itu J-nya yang pertama itu agak gepeng gitu. Nah, sekarang J saya itu jauh lebih gemuk daripada tahun 2016. Ya, thanks to Bu Penny Valencia ya, Valencia. Oke, next. Mike itu Mike atau Mike ini? Kalau tanda tangan dimulai dengan angka 3 apa artinya ya? nah tergantung. Aku akan tetap cek nama aslinya siapa. Gitu. Apakah tanda Mungkin 3 itu menunjukkan 3. namanya dia atau tanda 3 angka 3 itu istilahnya menjadi representatif huruf E, itu kan juga bisa. Jadi tetap akan saya cek dulu istilahnya nama aslinya itu siapa. Gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembacaan ya. Ada 5 orang beruntung yang akhirnya kita baca. Nah, ini kan udah tadi kan udah belajar teorinya nih. Nah, sekarang kita bedah nih masing-masing tulisan tanda tangan dari peserta-peserta yang udah submit. Nah, ini tanda tangannya nggak saya tunjukin namanya ya. Jadi kan istilahnya untuk konfidensial juga. Nah, cuma nanti ya merasa lah yang punya tanda tangan siapa aja gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada yang memang mau terbuka ya untuk dibalas di chat ya juga silahkan. Cuma kan ini istilahnya untuk secrecy aja gitu. Oke, kita lihat tanda tangan yang pertama ya yang di pojok kiri ini. Dan tadi kan kita kalau belajar nih ada titiknya nih di dalam lingkaran. Nah, berarti penulisnya itu memang menampilkan ciri-ciri protektif atau bisa posesif juga dengan harta yang dia miliki seperti itu. Terus kalau dari tanda tangan ini juga kelihatan istilahnya sebenarnya penulisnya memiliki pola pikir yang analitis.
Jadi tipe-tipe penulis yang tidak mudah kena hoax lah gitu. Nah, balik lagi kita perlu cek tulisan aslinya apakah benar atau tidak. Terus juga ada ciri-ciri diplomasi juga, dalam arti beliau ini, penulis ini bisa bring up topik mungkin yang kontroversial tapi tanpa harus menyinggung lawan bicaranya. Terus tapi yang trade analitisnya ini atau investigatifnya ini, nah ini kadang sering goyang karena moodnya suka berubah-ubah gitu kan. Nah ini yang perlu menjadi saran dan evaluasi gitu kan. Karena ketika mood kita berubah-ubah, terus ya tentu saja kita ketika bekerja juga menjadi kurang produktif seperti itu. Nah, oke, tanda tangan yang kedua ini, nah ini jelas lah, tadi udah bentuknya segitiga ya, udah gitu udah mirip nih trade-nya kayak Donald Trump gitu. Jadi tajam-tajam, pokoknya berpikir tentang cuan, semua harus dihitung dengan cuan gitu. Nah, terus tapi di tanda tangan ini kita juga melihat adanya trade yang orangnya murah hati gitu, jadi generous itu juga ada. Nah kembali lagi ya generosity-nya itu perlu, itu kan bisa both ways ya, generosity itu kan bisa menjadi dua mata pedang nih. Generosity ini tentunya hal yang baik ketika kita banyak berderma, tapi juga di sisi lain kalau ada berpotensi orang yang memanfaatkan kita itu juga bisa gitu kan, memanfaatkan generosity kita. Jadi tentunya sarannya ya dalam arti perlu juga bikin boundaries untuk diri sendiri gitu kan, menajamkan intuisi juga, mana sih orang yang memang benar-benar pantas untuk kita dermakan atau ya memang ini hanya orang yang oportunis. Nah, terus juga dari tanda tangan yang ini juga secara optimis, secara semangat itu juga bagus. Oke. Ini yang tanda tangan ketiga ya. Nah, ini yang ada titiknya. Nah, ini tadi udah diterangin juga. Jadi titiknya ini dalam arti yang menunjukkan memang orangnya curigaan. Nah, terus ini yang kita bilang tanda tangan yang tidak terbaca dan dicoret-coret gitu kan. Ini dicoretnya pun banyak gitu. Dicoretnya pun ini udah dicoret di zona tengah, dicoret di zona bawah. Lah ya, jadi logika aja tadi kan, kalau kita belajar tentang tiga zona itu zona bawah itu berhubungan dengan kebutuhan materi, terus juga istilahnya kemapanan finansial. Nah, jadi kalau ini bawahnya dicoret, ya udahlah boncos. Secara dalam arti punya kecenderungan secara manajemen finansial itu kurang rapi atau kurang bijak seperti itu. Nah, tentu saja ya kalau udah tanda tangannya seperti ini ya perlu diubah gitu kan. Terus kok dari tanda tangan yang ini juga sih ada ciri-ciri kondisi kesehatan ya. Jadi kemungkinan ada dalam arti health concerns di area kepala, bisa juga mungkin sering gelier, ada masalah darah rendah juga, itu juga dari tanda tangan ini ada indikasi ke sana. Nanti tinggal dicek secara ya kayak gini kan, kalau dari namanya kondisi fisik ya mau nggak mau ya dalam arti jamu ya, jaga mulut gitu, jaga mulut terus jaga pola hidup gitu kan. Kirain minum jamu empon-empon, ternyata jaga mulut. Ya itu bisa juga gitu kan, empon-empon sama Ratu Jandol bisa juga gitu. Nah terus ini nih yang ke bawah ini ya, yang ada di kita mungkin kelihatan sekali hurufnya Y gitu. Nah tadi kita cek bahwa Y itu ini kalau kita lihat dari kemiringan tulisannya, nah kemiringannya ini kan berarti mengarah ke kiri gitu kan. Nah jadi tipe-tipe penulis yang memang dalam arti lebih nggak terlalu banyak, istilahnya kurang bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu. Nah, penulis-penulis seperti ini tentunya butuh support system dari sekelilingnya atau support system dari teman-teman yang dia percaya ya, kadang ya untuk bicara, dalam arti untuk mengeluarkan unek-uneknya. Kalau ada beban juga sebenarnya ya bisa dilatih untuk lebih terbuka, karena ya biasanya tipe-tipe penulis seperti ini akhirnya jadi cenderung memendam emosi. Yang tentunya ya badan kita itu kan bukan pressure cooker ya. Kalau dipendam terus emosinya jeblok gitu kan. Nanti akhirnya marah-marah, terus jadi temperamental. Akhirnya jadi ya biasanya sih yang kena ya orang-orang terdekatnya. Ya bojonya, ya anaknya gitu kan. Ya semoga enggak gitu. Nah, terus ini juga ada garis bawahnya nih. Nah, tadi kan banyak nih yang tanya nih garis bawah. Garis bawah itu dari teori grafologi itu menunjukkan self reliance.
Jadi sebenarnya ya trade yang baik gitu kalau kita punya garis bawah. Dalam arti memang punya kemandirian untuk bisa mengambil keputusan secara taktis, secara asertif gitu kan, namanya self reliance kan mandiri ya. Seperti itu. Nah, tapi tergantung nih panjang garisnya gimana gitu kan. Ini kan panjang garisnya pendek. Jadi sebenarnya bagusnya itu 50-100% dari panjang namanya. Kalau tadi kan garis garis panjangnya itu dalam arti kalau memang lurus dan tidak memotong nama gitu kan, itu ya berarti menunjukkan ada jiwa kepemimpinan juga yang seperti itu. Nah kalau pendek ini berarti kita artikan pengen seperti pemimpin tapi tidak nyampe gitu kan. Akhirnya jadi tukang nyuruh-nyuruh, ngamuk-ngamuk gitu. Ya bisa Nah, diartikan bossy. Oke, kalau itu di Hyman, itu biasanya kalau Anda lihat ya, kalau di Hyman ada king yang berada di bawah. Oke, bisa juga. Ya, jadi itu king nggak di bawah, itu ceritanya seperti kayak gitu. Jadi dia kepingin jadi raja, atau misalnya contohnya, dia misalnya contohnya tuh dia itu perempuan ya, yang perempuannya itu atasnya berarti dianya misalnya skyscraper, suaminya adalah king. Nah, itu biasanya suaminya kepingin sekali jadi raja, tapi dianya sendiri sudah di atas gitu. Harusnya suaminya harus tahu diri kayak gitu. Oke, tadi sebelum saya ini ada tambahan tadi, yang tadi yang kedua atau ketiga tadi yang banyak pengorbanan tadi. Nah, itu coba cek di dalam Hyman-nya. Possibility kalau misalnya itu sacrifice, ya, dan kemudian tanda tangannya juga seperti yang mana tadi yang kayak huruf S yang di tengah itu dia. Yang kayak huruf tengah itu, dan itu sacrifice-nya artinya pengorbanan buat dirinya. Itu benar-benar jalan. Nah, itu ada beberapa teman yang kemarin ketika evaluasi dan ternyata banyak sacrifice-nya. Kemudian ada seorang teman saya yang ngerti grafologi juga, tanda tangan, dan dilihat tanda tangannya benar. Sacrifice-nya ya udah dicoret, ya kali ini kan dicoret di bawah gitu ya, dari keuangannya katanya dicoret gitu. Kurang lebih seperti itu. Katanya dia kebetulan orang Surabaya, jangkrik, pantesan aja saya terus-terusan jadi korban dalam tanda kutip itu, keluarga minta, teman-teman minta dan sebagainya. Atau kalau di dalam Hyman-nya Anda perhatikan baik-baik darlingnya. Kalau darlingnya itu kan harusnya, kalau darling itu adalah bagusnya kan sebagai magnet, betul ya? Betul. Tapi kalau ternyata tanda tangannya seperti itu, maka yang kemungkinan besar itu jadi trouble magnet. Jadi oleh karena itu segera hubungi Tessa untuk merubah tanda tangan. Oke. Ada yang tanya, sebentar ada yang tanya, bagaimana caranya untuk konsultasi sama Tessa? Nanti, bentar lagi. Sabar, penonton sabar. Ini ada pertanyaan dulu nih dari ini. Kalau tanda tangannya cuma ini, dari mana tadi? Kalau dari Dr. Yuli, kalau tanda tangan di garis bawah, namun tidak mencoret nama di tanda tangannya sedikit pun, apakah kurang baik? Makasih. Nah ini aku kan nggak tahu nih, aku nggak ada bayangan tanda tangannya Dr. Yuli gimana gitu kan. Okay. Nah jadi kan kadang memang perlu dilihat itu posisinya di mana, proporsionalnya tuh gimana, rasionya juga di mana gitu kan. Nah itu. Jadi kadang kalau dideskripsikan dari kata, ya oke, aku bisa ada bayangan, cuma kan tetap aja harus memastikan. Oke, gitu ya buat teman-teman ya, jangan dipaksakan ya. Ini ceritanya ini cuma semacam apa ya, preview atau apa. Jadi jangan minta jawabannya komplit dan sebagainya. Itu nanti, halo, bayar rek. Konsultasi sendiri ininya. Itu jadi kalau misalnya itu. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan dulu. Ya. Mau lanjut pertanyaan dulu apa nih? Nanggung nih, soalnya udah tanda tangan terakhir ya. Kan tanda tangan terakhir. Kasian nih, udah janji 5 orang soalnya. Nah, ini tanda tangan terakhir, ini ada ciri-ciri sensitifnya gitu. Jadi emang dalam arti penulisnya ini menampilkan ada sisi sensitif, terus ya evaluasinya juga baperan. Nah, sebenarnya secara proporsinya tuh sebenarnya udah cukup seimbang gitu ya secara 3 zonanya. Cuma memang karena emosinya, terus juga karena temperamentalnya, akhirnya itu yang mungkin menyebabkan bahwa
aktivitasnya mungkin belum produktif. Terus juga kalau dari tanda tangan ini kelihatan butuh move on dari masa lalu gitu ya. Apapun rasa bersalah yang ada, nah itu perlu dihilangin seperti itu. Itu Nah, sih. kalau ya saya tambahkan sedikit, kalau di hymen, kalau posisi yang tanda tangannya seperti itu dan dia banyak melankoli, Anda harus rubah ya. Karena kemungkinan besar Anda malah sulit move on. Itu bukan duit yang masuk. Kalau melankoli kan ada dua arti. Uang tidak mau pergi dari Anda, atau Anda sulit move on. Nah, kalau tanda tangannya seperti begini, maka Anda sulit move on-nya itu benar-benar kejadian tuh jadinya. Ya. Nah, itu berarti sebagai evaluasi. Oke. Gitu. Ada pertanyaan ini dari bentar ini. Kalau tanda tangannya cuma inisial huruf aja, gimana ya? Contoh nama awalnya Y, tanda tangan cuma huruf Y aja dengan lengkungan naik ke atas dan garis di bawah. Nah, itu baik lagi. Kalau bisa menampilkan komposisi namanya bagus, kenapa cuma nampilin satu huruf? Gitu kan logikanya. Semakin banyak istilahnya huruf-huruf yang bagus, kenapa ya ditampilin juga cuma satu doang? Ya, Kak Tessa, katanya kalau tanda tangan semakin besar, Kak Cintialong ya, katanya kalau tanda tangan semakin besar, baguskah? Hanya inisial huruf depannya saja dikasih ekor tapi segede gaban, menemuin tempat kalau harus tanda tangan bersama-sama. Buset. Nah itu balik lagi, itu kan ukuran nih, ukuran tulisan. Nah ukuran tulisan itu sama, harus proporsional dengan ukuran tulisannya. Kalau nggak proporsional ya berarti justru malah akhirnya mengundang hal-hal yang tidak baik gitu kan. Yang namanya disproporsional kan akhirnya menjadi tidak balance. Ya, kalau ada ada salah satu bos saya yang ya hitungannya sekarang sudah triliuner ya ininya. Itu tulisannya namanya lengkap dan memang gede banget. Jadi memang gede banget. Tapi namanya lengkap dan kebaca sempurna. Dan memang akhirnya memang benar-benar kaya banget tuh triliuner itu. Oke. Ya, Pak Krisyanto, ini teaser. Lah ya jelas Pak. Biasanya baca tanda tangan aja itu biasa 1 jam, ini cuma berapa menit bisa baca 5, itu ya pasti teaser. Teaser dong. Tapi maksud saya begini loh. Jadi paling nggak Anda tahu. Ya paling nggak kalau misalnya Anda nggak mau konsultasi ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak Anda tahu kalau misalnya Anda perhatikan kayak tadi case-nya kan hymen gitu ya. Ininya ternyata melankolinya. Nah, berarti kan sudah saling menunjang nih, jadi saling mendukung gitu. Oke. Widi, saya jarang pakai tanda tangan dan jarang nulis. Untuk memperbaiki karakter melalui grafologi, caranya gimana? Nanti akan dijelaskan. Kak, tanda tangan yang bagus kayak gimana? Tadi udah dibilang loh. Dengerin. Kita ngomong tanda tangan yang bagus, yang pasti harus namanya harus kelihatan. Rambutku jadi hologram loh lama-lama gitu. Nah, tadi sebagian kita ngomong dari tadi ini ya, nanti rekamannya lagi. Oke, ini ya kalau misalnya mau belajar atau mau konsultasi bisa tadi kan nomor telepon saya udah ada nih. Cuma kalaupun memang mau belajar, aku juga buka kelas gitu kan. Jadi memang untuk yang ikutan hari ini dapat diskon 20% gitu kan, minimal 5 orang. Kalau memang nanti kita setup waktu, tinggal pilih mau kelas yang apa gitu kan. Nanti diajarin gimana mendesainkan tanda tangan sendiri, bagaimana mendesainkan tanda tangan suami biar atau calon pasangan gitu kan. Karena kan ya sama, aku sendiri juga ketika menikah sama suamiku, ya udah suamiku aku bilang, lu nggak mau ganti tanda tangan, nggak usah merit. Lu nggak mau ganti tanda tangan, nggak mau terapi tulisan, ya udah nggak usah merit gitu kan. Nah, begitu dia ganti tanda tangan, latihan tulisan, ya kan rezekinya dia yang mengalir sendiri. Jadi nyonya senang. Nah, kan tiap hari tagihan terbayar gitu toh. Pokoknya menciptakan pasangan yang good looking dan good reckoning. Nah, gitu. Oke. Itu. Nah, sekian sih dari saya. Kalau mau lanjut lagi pertanyaan juga silahkan. Atau mungkin ya Suhong mungkin dari tadi kan mungkin pas menceritakan tentang hymen, I think banyak peserta-peserta yang di sini tuh belum paham tentang hymen atau apalah gitu loh. Bolehlah Suhong untuk ceritakan. Oke, ini saya tunggu bentar ya. Ini yang memang penting buat teman-teman. Silakan Anda hubungi langsung Tessa juga boleh, ya. Langsung Anda juga diskonnya 20%, ya. Jadi ini
eh jadi menurut saya sangat bagus banget. Jadi karena Tessa ini adalah benar-benar secara strukturnya, itu cara ngajarnya dia juga sangat luar biasa. Nah nanti mungkin ketika ngajar nanti kemungkinan besar latar belakangnya nggak hijau lagi supaya kita bisa lihat rambutnya yang hijau. Ini rambut ini sebenarnya nggak hanya hijau sih, ini kan 8 warna nih. Ini pesulap unicorn ini. Ya, oke. Tadi ada beberapa yang tapi sebelum kita bahas mengenai Heyman ya, Tessa sendiri kan sudah pernah pakai Heyman dan sudah pernah merasakan sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya di Heyman ini, menurut saya sih memang nggak bisa menggantikan grafologi. Ya, beda banget. Memang nggak bisa menggantikan grafologi, tapi bisa Heyman itu paling nggak mempercepat buat Anda. Anda bisa, misalnya ada satu klien tersebut, misalnya dia kadang-kadang perlu lebih lama untuk mengungkapkan dan sebagainya. Nah, itu Heyman itu bisa secara spesifik itu bisa lebih bagus untuk menunjukkan. Ya, jadi kalau pengalamannya sendiri untuk yang pakai Heyman, Tessa selama ini sebagai konsultan, apa yang sudah Nah, kalau ini kalau mungkin Suheng bisa menampilkan Heyman-nya Suheng deh. Jadi kan orang punya visual representatif lah seperti itu. Nah, ini oke saya tampilkan ya. Nah, ini contohnya ya, saya kasih contoh yang tadi Siska E ya, atau Donald Trump deh. Jadi Donald Trump tadi kita, nah oke, kita lihat tadi kan tanda tangan, belum saya rubah, sorry. Nah, udah kelihatan ya. Nah, itu yang kalau misalnya Donald Trump contohnya. Nah, kalau Donald Trump tadi, kalau secara tanda tangan tadi gimana? Secara ini, Tessa? Cara Donald Trump ya itu karena dia patternnya segitiga ya, jadi kan target oriented. Terus dalam arti tipe-tipe penulis yang memang biasanya punya analytical thinking yang bagus gitu loh, taktis, analitis, terus juga memang kecenderungan juga memang punya jiwa pemimpin yang tinggi juga. Oke. Nah, salah satu kalau di dalam Heyman adalah salah satu yang membuat dia berbeda adalah di sini nih. Dia pada dasarnya dia mempunyai secara keuangan nih dia luar biasa banget nih. Dia ada king, ada intuition, ada king, nah kemudian ada starlet. Nah kemudian dia juga kingnya juga dia pada dasarnya adalah orang king juga, kingnya ada. Dan yang hebatnya kebetulan ketika dia di tahun 2000 di tahun relationship di sini, itu kan juga ada king di tengah tuh. Ya, king di tengah itu menunjukkan bahwa dia menjadi istilahnya tuh mampu menjadi raja dibuat orang sesamanya. Dan pada saat itu juga di relationship ini dia menjadi presiden. Ya. Nah, pertanyaan tadi Pak Effendi kalau nggak salah hari ini, 2024 kansnya gimana? Nah, ini perhatikan. Kalau dia lawannya kembali lagi ke lawannya sama dengan yang sebelumnya, maka kemungkinan besar dia bisa menang nih. Kemungkinan besar dia bisa menang nih. Karena 2021, 2022 itu ada intuition, 2023, 2024 dia kembali lagi menjadi king. Nah itu, dan kalau di Heyman, ada salah satu yang Anda bisa perhatikan adalah mengenai health-nya. Health-nya itu ada beast di situ, Anda bisa klik, artinya apa sih beast? Nah beast itu jika ada insight ini di playlist health, bagian dalam, kemungkinan orang-orang tersebut mempunyai penyakit bawaan. Selain itu, BIS biasa dihubungkan dengan masalah dengan gigi, tulang, sendi, dan lutut. BIS juga mengindikasikan lebih gampang terkena pilek, rematik, radang sendi, kulit yang menua, dan tulang patah. Trump itu dulunya adalah seorang tentara. Ya, Trump itu dulunya adalah seorang tentara, tapi ya tentara kan harusnya nggak boleh ada istilahnya. Tentara itu nggak boleh ada cacat bawaan ya, penyakit bawaan dia nggak boleh harusnya. Tapi ternyata di tahun 1972 dia didiskualifikasi dari ketentaraan ya karena ternyata dia ada mengalami masalah yang disebutkan di sini, yaitu masalah dengan sendi. Ya, itu jadi ketahuan di sini dari hal tersebut. Jadi salah satu enaknya kalau misalnya dengan Anda Heyman tersebut ya. Sekali lagi Heyman itu bukan numerologi. Ya, bukan numerologi. Jadi kalau biasanya numerologi, misalnya saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh
yang numerologi yang paling umum deh. Kan numerologi kan banyak banget tuh. Ada yang Pythagoras, ada yang kalau yang misalnya Bu Penny itu kan juga master juga di power of number, ya. Nah, ini agak berbeda ya, agak berbeda dengan dengan numerologi biasa ya. Kalau Hyman itu bukan numerologi. Kalau numerologi biasa yang kita kasih contoh nih, misalnya untuk si Donald Trump. Donald Trump kan 14/06/1946 ya. Berarti kan dia ngitungnya tuh caranya, kalau yang numerologi yang biasa, yang bukan numerologi yang biasa, maksudnya numerologi yang misalnya Pythagoras. Ini saya akan taruh di sini. Ini supaya menjelaskan ya. Jadi karena soalnya ada yang mengatakan bahwa Hyman ini adalah benar-benar tiruannya dari salah satu numerologi sampai saya disuruh bayar 200 juta oleh karena itu. Ya. Jadi begini, misalnya di sini ya, 14 itu Pythagoras. 14 tambah 06 ya, ditambah 1946, langsung satu tahun ya. Itu 1966. Nah, 1966 ini dijadikan satu nomor ya, jadi satu digit ya. 1966 itu adalah misalnya di sini adalah 1 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan berapa? 22. Nah, 22 ini kan masih 2 digit, dijadikan satu digit lagi jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, itu kalau memakai pendekatan yang namanya Pythagoras numerologi. Ya. Tapi Pythagoras numerologi itu nggak cuma sekedar itu aja. Jadi artinya di sini misalnya 22 ini kalau misalnya dipakai tarot ya, 22 itu berarti apa ya? Joker. Apa joker ya? Atau apa ya? 22 itu apa ya? Yang 0 itu apa saya lupa. The Fool. Hah? The Fool ya, oke, The Fool. Ya, oke. Nah, itu The Fool misalnya di sini. Nah, kalau yang kemudian di dua-duanya ini ditambahkan lagi kan jadi 4. Nah, itu akhirnya misalnya jadi 4 itu apa? Emperor misalnya. Nah, biasanya yang ada yang memakai pendekatan tersebut, maka ini yang agak menurut saya yaitu namanya efek Barnum. Efek Barnum itu apa? Jadi contohnya nih, jadi orang itu misalnya 4 itu saya lambangkan king ya misalnya. Maka orang yang semua tanggal lahirnya yang pokoknya ditambahkan itu semuanya itu 4, maka itu sama semua. Padahal si king ini misalnya ini kan beda-beda. Ini ada 56 dikali 22. Jadi kansnya orang itu sama dengan Trump dengan benar-benar dia sama, itu adalah kalau tanggal lahirnya sama. Berarti kemungkinannya adalah paling gampang adalah 31 dikalikan 12 dikalikan 100 tahun. Itu yang paling gampang kalau kita kurang lebih sekitar 36.000 kemungkinan satu orang itu sama. Nah, kalau tadi saya kasih contoh lagi, misalnya untuk yang Siska tadi. Tadi Siska salah satu di tanda tangannya kan kelihatan bahwa dia suka ini ya, istilahnya ya whatever lah, ini termasuk kenapa begini nih? Bentar ya, ini begitu ngomongin Siska langsung takut ini. Oke, Siska E. Nah, coba teman-teman silakan. Salah satu yang menarik dia apa nih? Ayo. Ada cuma satu. Dan dia menarik banget nih. Dan di mana? Ayo. Halo. Talent ada apa? Peace. Perhatikan. Ini melambangkan talenta untuk sesama Anda. Sacrifice menandakan talenta dengan komputer, administrasi politik, pekerjaan polisi, dan birokrasi. Terkadang peace juga dapat berbicara tentang memiliki bar dan restoran, dan kadang-kadang memiliki unsur kriminal untuk itu. Nah, jadi peace yang di tengah, dan satu-satunya di talent. Maka dia memang berbakat banget. Tadi kan katanya tadi di berita dapat 1 miliar per tahun ya, kalau nggak salah 2 miliar per tahun. Itu kan lumayan banget. Untung saya setahun aja mungkin bisa agak kurang dari trading dari segitu. Tapi dia luar biasa di situ. Nah, ini Anda perhatikan. Jadi dari sana
kalau kita bisa contohkan, jadi kalau misalnya Anda itu memerlukan Hyman, ya, dan kalau memang ternyata tanda tangan Anda, tulisan Anda itu juga ternyata perlu dirubah, ini benar-benar kalau misalnya ternyata saling menunjang, kayak yang tadi bahwa melankoli, ternyata dia benar-benar ternyata melankolinya banyak dan tanda tangannya juga secara itu kurang bagus, nggak bisa move on, maka saran saya sekali lagi, maka Anda harus perlu untuk konsultasi. Nah, Tessa juga kalau nggak salah menerima konsultasi per 60 menit ya, bukan belajar. Kadang-kadang kalau saya kadang-kadang kalau disuruh belajar, kadang-kadang wah malas ya, mendingan Tessa, ini saya mau konsultasi gitu. Kalau Ya, konsultasi seperti itu bisa, Tessa? Bisa juga per 60 menit bisa. Nah, kalau 60 menit berapa ini ya? Rate-nya 350 sampai 700. Jadi kalau istilahnya kalau untuk konsultasinya aja 350, cuma nanti kalau misalnya mau ada terapi, mau ada apa, itu nanti ada price list-nya juga, ada paket-paketnya gitu. Ya, jadi itu ya tadi teman-teman ya. Oke. Oke, mau dengarkan ya, jadi oke, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman, ya kita sudah acaranya sudah hampir berakhir. Ya, jadi mau dengarkan tapi di luar kereta, tak bawa headset, suaranya jadi kurang terdengar. Bolehkah nanti di YouTube atau nanti untuk saya dengar ulang? Nanti akan kita upload ya. Tadi kita coba masukin ke YouTube sama di Facebook, ternyata suaranya nggak terlalu jelas ya, suaranya Tessa tadi ya. Oke, suaranya hilang dan echo. Oke, ya kadang-kadang memang ini masalah dengan Zoom seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan yang mengenai Hyman dan sebagainya, ya jadi kita Hyman juga ada acara juga nanti tanggal 18 September. Itu juga khusus juga kita akan adakan nanti kalau buat Anda yang mau belajar silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan yang buat Tessa, silakan. Kalau ada juga pertanyaan buat kami, buat saya. Ya, silakan. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri acara kita hari ini. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Oke, see you semuanya. Oke, bye-bye. Selamat malam. Terima kasih Mbak Tessa. Thank you Kak Tessa. Thank you Suheng. Thank you sama-sama.